Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, akhirul kiram Al-Ustaz Muhammad Yusuf, ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan mudah-mudahan semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga banyaknya dan tak dapat dihitung pula. Yang utama yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada di malam yang ke berapa? 13, 14. Alhamdulillah. Hitungin aja biar cepat habis semuanya. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita alhamdulillah sama-sama dapat bermuka, bermuajahah, duduk bersama di rumah kita, yaitu Rumah Ilmu Al-Ihsan. Karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kumpul kembali dengan harapan dan kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita pada malam ini mendapatkan maghfirah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita sanjungkan dan berterima kasih kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah kepada kita sekalian sebagai umatnya yang cinta kepada beliau dan selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dengan harapan mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi yang mendapatkan syafaat semua yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini walaupun ada beberapa teman-teman kita yang tidak hadir dan mungkin ada juga yang sudah pulang kampung takut kena penyekatan ya tak bisa pulang kampung. Alhamdulillah kita pada malam ini kumpul semua. Ibu-ibu perlu diketahui bahwasanya malam ini alhamdulillah akhirul kiram saudara saya yaitu seperjuangan selaku Robi Surya MWC yaitu NU Tambora Ustaz Muhammad Yusuf hadir di depan kita. Insyaallah beliau akan memberikan mau'izatul hasanah, ceramah agama bagi kita sekalian. Dan ketika ibu mungkin ada yang belum paham, ada tanya jawab, silakan nanti ada sesi tanya jawab. Dan untuk malam ini biasanya kita seminggu sekali Bu ya, yaitu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah pengajian kita sudah berapa bulan Bu berjalan? Dan 3. Ya, alhamdulillah Ustaz. Tempat yang kami tempati ini alhamdulillah telah kita sama-sama pergunakan dengan sebaik-baiknya. Taklim anak-anak pun masih berjalan, tidak libur, dan ibu-ibu juga nih alhamdulillah masih berjalan. Tapi saya dengar, mohon maaf Ibu, ada yang bilang Ustaz kapan ditutupnya, kata yang menjelang Eid atau Lebaran. Ya terserah Ibu. Ya, ini sih terserah Ibu. Takutnya ketika ayo terus ternyata ibu-ibu sibuk makin bikin kue lah dan segala macam, akhirnya
nggak ada yang datang. Ya, terserah ibu. Ketika mau berlanjut mentok lebaran, nggak pulang kampung ini, nggak penyekatan, ya. Lalu misalnya, ibu mau terakhir malam ini, terserah. Kalau bisa berlanjut mentok sampai malam takbiran, alhamdulillah. Jadi ibu sekalian, yuk mari kita sama-sama buka ta'lim kita. Yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan untuk almarhumah orang tua kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah meninggalkan alam fana ini, wabil khusus yaitu orang tua kami yang di tempat ini. Mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang sakit, ya. Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani, panjang umur dalam kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ketahui bahwasanya mertua dari Ibu Endah, ya, ibundanya Yanto sedang sakit dirawat. Kemudian ponakan saya juga di seberang yang kemarin sudah keluar dari rumah sakit, ternyata masih sakit kembali. Kemarin sudah dirujuk kembali, ini masuk ke ruang perawatan. Kemudian tambah juga ya, masih sakit. Kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala diberikan penyakitnya, diberikan sehat walafiat, dan diberikan banyak umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, jasmani rohani, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ala hadhihi dunya wa li kunyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sambutan dari saya. Mari kita dengarkan mau'izatul hasanah dari Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم عن دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf suara saya agak pilek-pilek. Kalau puasa kayak begitu, kayaknya udah ngeliat air berkeringat gitu. Ya, kalau belum ketemu yang dingin, belum ketemu es, ya, belum buka minum juga kayaknya belum puas. Makanya suara saya kayak biasanya subur langsung pilek ya. Langsung tuh enak tapi nyakitin dulu ya. Pengennya yang mana Bu? Yang enak nyakitin, nyeremin tapi nyenangin. Pilih yang mana? Jamu tapi ngenakin. Ngajinya santai aja Bu ya. Jarang-jarang saya ngajar ibu malam-malam ini. Alhamdulillah. Ibu malam-malam masih ngaji. Hah? Ini ngaji apa ini? Santai aja Bu ya. Santai aja. Memang jamnya udah jam segini namanya. Yang pertama-tama yang saya hormati sahabat saya, guru senior saya sebenarnya, Ustaz Muhammad Soleh. Tadi bilang saya itu harus kuliah di kecamatan, walaupun jabatan saya tinggi tapi saya junior. Ustaz Soleh udah lama, tapi senior, jabatannya nggak naik-naik. Ibu-ibu majelis taklim apa ini? Umur aja umur gitu. Kenapa kalau malam-malam saya ngaji modelnya kayak begini? Ngaji serius itu, apalagi zaman sekarang itu nggak bakal masuk. Yang kedua, ngaji itu materinya kudu berbobot, isinya kudu pas, suasana dan juga kondisinya juga harus paham. Yang terpenting adalah setidak-tidaknya dapat paham apa yang kita sampaikan, walaupun sedikit, biar bagus, biar banyak materinya, biar cantik retorika penyampaiannya. Tapi kalau tidak berbobot, tidak berkualitas dan juga nggak masuk apa yang disampaikan, tak pulang, ya hilang aja. Karena sekarang kan walaupun di majelis taklim tetap aja otak kita mau kemana-mana. Apalagi ngajinya model bulan puasa. Ini untung belum lewat pertengahan. Kalau lewat pertengahan, ini mohon maaf ibu-ibu pada belajar apa belum? Belum lah, kayak belum turun ya. Belum Pak. Ini kayak jerawat nih bulan puasa. Satu udah belajar apa belum? THR udah turun apa belum? Belum turun. Sama saya juga. Saya juga sama ya. Iya, kita juga belum. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini tepatnya di bulan Ramadan di malam ke-14. Alhamdulillah, yang pertama kita masih diberikan anugerah dan juga nikmat oleh Allah. Yang paling utama dan juga berharga dalam hidup kita adalah anugerah dan juga nikmat kita. Ya, karena dengan iman sedikit dan juga secuil apapun amal kebaikan dan juga ibadah kita, dengan fondasi dan juga dasar iman atau keyakinan kita kepada Allah, itu punya nilai di hadapan Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun kebaikan dan juga ibadah kita, kalau tidak ada iman, kalau nggak ada keyakinan, kufur maksudnya. Kalau orang kafir namanya, sedekahnya banyak, baik sama orang, nggak pernah ngerugiin orang, suka nolong orang, tetap nanti di akhirat dalam pandangan Allah nggak punya nilai. Kan kita kadang-kadang
suka hidup itu ngadepin orang itu kayak buah si malakam. Ada orang yang sama iman sama keyakinannya sama kita, seagama sama kita, tapi orang ini nyebelin, sama orang gak suka bantu, sama tetangga sukanya gibah. Bentar-bentar ada aja yang diomong, sekali ngomong nyakitin, ngomong jarang sekali ngomong. Ada nggak yang kayak begitu? Ada orang yang nggak seagama sama kita, baik benar itu Cina, mohon maaf, baik benar itu Cina, suka nolong orang. Kalau dia punya makanan suka ngasih ke kita. Kira-kira ada nggak yang kayak begitu? Ada. Kita itu hidup bermasyarakat, hidup di alam dunia, pengennya kayak gimana pengennya kita mau berteman, bergaul, bertetangga, kalau bisa seiman Pak Ustaz, dan juga kalau bisa baik orang. Tapi kira-kira yang model kayak begitu ada nggak di kampung kita? Ada. Berapa jumlahnya? Banyak. Saya mau pindah kemarin. Kadang-kadang buat si malakama kita kayak begitu. Tapi memang begitulah kita hidup di dalam dunia. Harus pintar memilah, harus mampu memilih, dan memilah juga memilih itu dibutuhkan pengetahuan. Dalam bahasa bagusnya itu dibutuhkan ilmu, dan ilmunya juga harus diambil dari seorang guru yang benar-benar punya ilmu, dan dia sudah ngamalin ilmu, dan juga ilmunya itu didapat dari gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang gampangnya ilmu sama amalnya itu sama. Banyak orang yang punya ilmu tapi amalnya jauh. Ilmunya doang, amal mah nggak kelihatan. Tapi ada orang yang beramal nggak ada ilmunya, orang bodoh tapi amalnya bagus. Dia mah biar kata bego-bego juga, tangannya enteng, sama orang suka banget. Ini ada orang pintar, bisanya nunjuk-nunjuk doang. Ada apa enggak? Ini saya ngaji jadi ngomongin orang. Ini mah ngambil contoh buat diri kita sendiri. Ngaji itu kalau bukan buat diri kita sendiri, mau buat siapa? Mau buat orang. Orang diri kita juga belum dapat. Maka nikmat anugerah yang paling besar itu iman. Walaupun dikit amal kebaikan, amal ibadah kita itu ada harganya di hadapan kita. Jadi iman itu mampu mengalahkan segala-galanya. Di hati kita itu sudah tertanam, sudah terpatri ataupun terpaku dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahagia kita senang. Jadi kalau nikmat itu yang kita lihat, biar kata bulan puasa kayak begini, THR belum turun, belanja juga kita belum bisa. Kalau itu yang dilihat, pasti yang ada dalam lisan dan juga lidah kita serta pikiran kita itu cuma bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, walaupun suami saya THR yang belum turun, anak-anak belum dibeliin baju lebaran, saya mau bersyukur aja. Anak-anak saya itu masih pada tarawih di masjid di musola. Saya juga masih dikasih sehat, masih bisa ibadah. Kira-kira ini kalau mikir kayak begitu, kalau nikmat itu kayak begitu. Jadi gampang aja sebenarnya jadi orang yang syukur. Jadi orang yang syukur itu nggak mau melihat kenikmatan orang, nggak mau melihat kesenangan orang. Bukannya benci sama kesenangan orang, nggak mau lihat nikmat orang lain. Gampang jadi orang yang syukur itu. Jadi orang yang syukur itu artinya cuma mau melihat kenikmatan yang ada di dalam diri sendiri. Pertanyaannya, udah berapa nikmat yang Allah kasih sama kita? Udah pernah kita lihat apa belum? Udah pernah kita syukurin apa belum? Enggak, yang kita lihat nikmat orang. Oh Pak Ustaz, orang tetangga saya lakinya kerjanya enak sih. Dia nggak bikin THR, emang gajinya gede. Orang lain aja nikmatnya diomongin. Kira-kira itu bisa syukur apa enggak kayak begitu? Enggak bisa. Alhamdulillah Pak Ustaz, walaupun saya hidup sederhana, tapi saya juga udah berkeluarga. Saya udah punya suami. Punya suami kira-kira syukur apa enggak? Oh, tanya sama yang belum punya suami. Kayaknya Pak Ustaz saya hidup belum ada jodohnya. Tuh.
Dia udah ada jodohnya. Saya mah sempet bosan sama laki saya. Kayak begitu. Berarti enggak syukur. Gampang aja. Karena memang orang yang syukur itu nggak pernah lihat kenikmatan orang. Nggak cuma kita, ustadz juga sama ustadz. Kalau yang dilihat itu nikmatnya ustadz lain, nggak ngelihat nikmat yang ada di dalam diri ustadz itu sendiri, nggak bakal bisa syukur. Ngomong doang sama orang mah suruh syukur. Giliran dianya sendiri, ustadznya sendiri nggak bisa syukur. Tuh, belum tentu ilmu itu mampu bisa diamal. Gak cuma orang biasa, ustadz juga sama. Ada nggak ustadz yang ngomongnya doang? Ada. Yang lihat nih itu nikmat orang. Enaknya ustadz anu mah, jadwalnya penuh. Ya, setelahnya dia mau pengajiannya banyak. Pengajian di ibu aja seminggu bisa 4 kali. Belum pengajian berapa? Dia nggak cuma di kelurahan gitu doang. Lihat nikmat orang lain. Ustadz soleh juga bisa enggak jadi orang yang bersyukur. Loh, Ustadz saya mengajar anak cuma 50 orang doang. Teman saya Pak Ustadz bisa sampai 200 orang. Dia nggak dari luhur ngajarnya. Yang dilihat nikmat orang bisa jadi nggak syukur. Nggak mesti kita mengajar itu, walaupun saya biar tanda saja yang ngomong ya. Orang Jakarta, orang Betawi bilang jogrokannya bagus. Tahu nih jogrokannya, dia bingung tampilannya. Saya bener bukan orang Jakarta, bukan orang Betawi, cuma nama di Basmol aja di taman kota. Mau dikali jelas. Kayaknya tandas bener gitu kalau ngomong enak gitu. Kalau jogrokannya bagus itu belum tentu bagus. Kenapa Allah tanamin supaya orang yang beriman itu syukur, supaya nggak banyak pikiran. Kalau nikmat orang lain yang dilihat terus, yang diomongin terus, kira-kira bakal tenang apa nggak hidup? Nggak ada yang tenang. Makanya saya nggak pernah ngomongin orang lah. Biarin aja setelah yang jadulnya banyak. Banyak ini udah punya kendaraan seperti itu. Nggak ada urusan memang itu. Kita mau urusannya dititipin anak orang, ditugasin sama jamaah suruh ngajar, ya udah, nggak mikirin yang lain. Sampai situ karena nikmat itu yang ada dalam diri kita yang wajib kita syukur. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat ini. Kita kan hidup lahir nggak pernah mesen jadi orang yang beriman, nggak pernah mesen minta masuk agama Islam, nggak pernah mesen. Ya orang Jakarta bilang kita sama Islam, yaitu Islam keturunan, Islam Konghucu, Islam dari Engkong sampai cucu. Syukur yang kayak begitu juga kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarah Safinatus Shalah, Sulamul Munajat, nama kitabnya. Walaupun kita lahir orang tua kita Muslim dua-duanya, kita sudah beragama Islam kelahiran, Islam keturunan. Bersyukur kita. Gara-gara kita dilahirkan, kedua orang tua kita itu sudah Islam, sudah beriman. Ketika kita lahir, kalimat yang pertama didengar itu adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kedengarin tuh sama kuping kita waktu kita bayi baru brojol. Itu suara aja. Kalau seandainya orang tua kita itu bukan beragama Islam, dua-duanya bukan orang beriman, kira-kira ada nggak yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Mau dinamain nama kita waktu kita bayi itu, kalau nggak 7 hari 40 hari, nggak dimarhabanin. Kalau kita bukan orang Islam, kalau kita bukan orang beriman, dan kalau bukan kedua orang tua kita Islam dan juga beriman, itu nikmat iman. Walaupun setitik cahaya iman yang ada dalam hati kita itu, nanti sejelek-jeleknya kita, kalau seandainya walaupun naudzubillah min dzalik, ada di antara kita yang masuk ke neraka, satu saat itu setitik cahaya iman itu bakal nongol. Ketika nongol di situ neraka, api neraka itu padam. Kata penghuni neraka yang lain, ini imannya siapa ini yang nongol? Kayaknya gelap bener. Jadi di neraka itu apinya, ya sih belum lihat. Gambarnya juga sih belum dapat dari WA. Cuma ini mah kata ulama dari hadis Nabi. Itu neraka, saking panasnya apinya itu gak cuma warna merah, gak cuma warna biru, gak cuma warna abu-abu, tapi warna hitam. Saking panasnya. Udah neraka gelap,
api nerakanya juga hitam. Kira-kira gelapnya kayak gimana? Kita yang nggak kegerahan, walaupun nggak kegerahan lah musim dingin, mati lampu, nyaman apa nggak hidup? Nggak dibakar, nggak berasa panas enggak, tapi mati lampu, nggak nyaman. Apalagi hidup di neraka yang sudah dalam keadaan gelap, kita dibakar oleh api neraka, sudah pasti itu nggak nyaman. Tapi ketika cahaya iman kita nongol, padam itu api neraka, terang itu, sealam neraka terang, sealam neraka terang karena cahaya iman kita itu nongol. Kata Nabi, nuqatul iman tutfi'u ghodoban nar. Setitik cahaya iman yang ada dalam diri kita itu mampu memadamkan panasnya api neraka. Bersyukur apa enggak kita beriman? Bersyukur. Jangan pernah punya pikiran, nah jadi orang Islam repot amat Pak Ustadz ya. Jangankan ibadahnya, seragam yang pakai aja repot, kudu pakai jilbab, kudu pakai kerudung. Karena yang kita pikirin emang repotnya. Ini kita lagi repot-repot itu, lagi ngurusin anak, lagi masak. Datang waktu ajan duhur. Kira-kira bagaimana? Kita ngucapin alhamdulillah apa ngucapin astagfirullah? Astagfirullah, cucian belum kelar, yang direndam belum dijemur, anak habis makan aja piringnya belum dicuci, udah ajan duhur lagi aja. Padahal pada datang waktu ajan duhur, kita harus bersyukur ngucapin alhamdulillah. Sudah diingetin sama suara ajan, datang kewajiban waktu sholat. Kenapa kita ngerasa direpotin? Karena emang ngerasa datangnya waktu ibadah sholat yang wajib itu jadi jadi seharusnya apa? Seharusnya kita bersyukur, disuruh istirahatnya dengan ibadah sholat, ibadah. Terlebih kita di bulan Ramadan masih dikasih umur ketemu lagi. Ada yang udah ketemu Ramadan itu 40 kali, ada 30 kali ada, 20 kali ada. Ada lah, saya aja udah 30 kali, ada 25 kali saya, 41. Seandainya saya masih muda gue. Saya mukanya doang yang muda. Ini peci saya ini kalau saya angkat bubar semua. Yang kulitnya doang, kulitnya yang kayak anak-anak. Kalau rambut putih semua. Udah 25 kali, 20 kali atau 15 kali kita ketemu sama Ramadan, masih dikasih kesempatan ketemu. Gak usah jauh-jauh di tahun kemarin dah. Masih sama-sama puasa, buka puasa bareng sama kita. Kan kemarin corona ya. Makanya ini alhamdulillah kita bisa tarawih lagi di masjid ibu ya. Bisa tarawih lagi di musola, bisa tarawih bareng lagi di majlis taklim. Senang nggak bisa tarawih lagi, buka lagi tempat ibadah? Senang apa enggak bu? Lebih senang saya sama ustadz-ustadz yang lain. Tahun kemarin 1 bulan kosong. Artinya lihat ibadah sholat tarawih itu ibadah sunnah ibu. Bulan Ramadan yang wajib apa? Puasanya. Tarawihnya sunnah, witirnya sunnah, sahurnya juga sunnah. Lihat, tahun kemarin 1 bulan kita nggak tarawih. Gimana rasanya? Adik di rumah pada tarawih apa enggak? Oh mohon maaf, ngomong pakai begini lagi di rumah. Kalau nonton sinetron lebih bisa. Apalagi ibu, kalau musola masjidnya udah lihat tangga, aduh, males. Tarawih naik tangga lihat. Nah, sekarang alhamdulillah, tapi tetap kita bela-belain. Sinetron Andri nih jam 8 dikasih cinta. Mau kita tinggalin? Kalau bukan bulan Ramadan kira-kira mau nggak ninggalin? Tega nggak ninggalin sinetron? Tuh hebatnya Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah gampangin kita buat ibadah. Ini petasannya lah karena saya datang ke sini. Sambutnya Pak. Bulan Ramadan itu rahasianya itu adalah bulan yang bikin orang itu gampang ibadah, bikin orang itu gampang berbuat kebaikan. Jangankan yang wajib, yang sunnah juga kita bela-belain. Di luar bulan Ramadan, habis sholat isya, siapa yang sanggup sholat sunnah 23 rakaat?
Dia gampang-gampangnya 11, siapa yang sanggup? Ngacung kalau ada yang sanggup, saya aja nggak sanggup. Sholat juga ogah. Habis sisa mah enaknya. Enaknya mah ngobrol bareng keluarga. Enaknya mah ngopi, ngoteh. Enaknya mah ngobrol sama tetangga sambil nunggu waktu tidur. Enaknya kayak gitu. Tapi bulan Ramadan 23 rakaat kita nggak mau ketinggalan. Iya, belum masuk waktu ajan isya. Jangankan kita orangnya, terutama mohon maaf ibu-ibu. Jangankan ibu-ibunya, orangnya belum datang ke musola ke masjid, mukanya masih daerahnya udah datang. Iya. Lalu lihat sholat wajib yang lain, siapa yang mau ke masjid, siapa yang mau ke musola? Nah kalau bapak kan nggak bisa, masa sarung duluan? Bagaimana nggak ada? Karena saking apa? Karena saking gampangnya itu bulan Ramadan. Allah gampangin ibadah. Ternyata yang wajib dalam bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa. Di surat Al-Baqarah yang 183 kita udah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kata Allah, orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas umat sebelum. Jadi ibadah puasa ini kewajibannya bukan buat umat kita doang. Dulu juga sudah pernah diwajibin oleh Allah, diwajibin sama nabi-nabi, diwajibin sama rasul-rasul, juga sekaligus diwajibin sama kaumnya nabi, sama umatnya nabi-nabi lain. Tapi lihat ibadah puasanya itu susah dan juga sulit. Nih di agama kita puasa Nabi Daud hukumnya apa? Sunnah. Tapi Nabi Daud waktu puasanya wajib. Kayak gimana puasanya Nabi Daud? Sehari puasa, besok enggak puasa. Itu wajib buat Nabi Daud itu. Buat kita enggak wajib, sunnah. Kalau yang mau puasa, kalau mau jalannya besok puasa, besoknya lagi. Itu buat Nabi Daud wajib. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Umatnya juga sama. Dan itu diwajibkan sepanjang tahun, seumur hidup. Kalau puasanya Nabi Daud yang wajib itu juga diwajibin sama kita ini umat Nabi, kira-kira siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Juga puasa Nabi dan juga umat-umat yang lain. Puasanya dari mulai waktu subuh sampai datang lagi besok waktu subuh lagi. Siapa yang sanggup 24 jam puasa? Kita yang puasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Belum datang azan maghrib, baru datang waktu azan sholat asar. Udah ngeliatin jam dulu, bikin kolak, udah buru-buru. Anak-anak di rumah udah siap-siap, udah ngeliatin jam aja, udah ngeliatin jadwal puasa aja. Belum datang waktu maghrib. Gimana kalau kewajiban ibadah puasanya 24 jam? Sanggup apa enggak kita kira-kira? Enggak bakal sanggup. Nah, kita punya nabi akhir zaman. Kita juga umatnya umat akhir zaman. Berarti udah mepet-mepet kita sama kiamat. Ini akhir zaman tuh, kita jangan santai-santai aja. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad nabi yang diutus akhir zaman sampai yaumil qiyamah. Udah nggak ada nabi lagi, udah nggak ada rasul, tapi nabinya nabi terakhir, nabi yang paling disayang. Kita umat terakhir, umat yang paling sayang. Gampangnya, sederhananya, kalau kita orang tua punya anak 7, ada yang punya anak 7? 12 atau 12? Misalnya punya anak 5 dah. Kasih sayangnya nih kita orang tua. Anak yang pertama sampai anak yang keempat, sama anak yang terakhir yang kelima, kasih sayangnya kira-kira beda apa enggak? Walaupun nggak kita unjukin di depan anak, sebagus-bagusnya orang tua, anak biar kata anak kita semua, tetap aja kasih sayangnya sama apa beda? Anak yang pertama, anak yang paling tua, sama anak yang paling terakhir, anak yang bontot, kira-kira lebih sayang mana? Umurnya kebanyakan. Anak yang bontot, anak yang terakhir, walaupun kita unjukin di depan anak-anak kita yang lain, di depan abang-abangnya, di depan kakak-kakaknya,
tetap aja kecondongan hati kita orang tua mah beda-beda sama anak. Nah kita itu nabinya nabi yang bontot, nabi yang terakhir. Kita umat yang bontot, umat yang terakhir. Lebih kasih sayang Allah untuk curahkan kepada nabinya yang terakhir dan juga kepada umat. Juga ibadahnya, ibadah puasa kita yang paling gampang dari subuh sampai maghrib. Dan lebih enak lagi kita yang hidup di negara Indonesia. Berapa waktu siangnya? 12 sampai 13, paling lama 13. Ayo, kalau ibu silakan buka Google, silakan buka internet. Waktu siang yang paling lama. Di Amerika 19 jam. Coba mau nggak ke Amerika? Cuma di bulan puasa. Di Hong Kong sih bolak-balik juga Hong Kong 19 jam. Iya. Dia 19 jam. 19 jam. Jam 12 malam dia baru buka. Kita yang maghrib aja 12 sampai 13 jam perut kayaknya berbunyi mulu. Kayak udah panas bener. Apalagi kalau bulan puasa modelnya baru jam 10 pagi. Wih, seolah-olah dirasain sama kita, dirasa-rasa. Beda ya kalau puasa mah kayaknya panasnya. Padahal kan di bulan lain juga sama, panas-panas juga. Nah bedanya perut kita yang kosong sama perut kita yang isi. Bedanya begitu. Jadi kalau dirasa-rasa jam 10 sampai jam 12 kayaknya panasnya luar biasa karena kita emang lagi puasa. Di luar bulan Ramadan sama panas, matahari itu juga. Kayak begitu karena kita puasanya ngerasa bersyukur kita yang hidup di Indonesia puasa 12 sampai 13 jam. Di negara lain begitu juga cuaca yang ada di negara kita. Cuaca dan juga musimnya. Musim apa kita yang ada? Udah berapa musim kita di Indonesia? Dua. Musim hujan, musim udah begitu doang. Tapi di negara lain ada musim panas, ada musim hujan kagak dingin. Kita kadang-kadang hujan juga belum tentu dingin. Dia hujan kagak dingin. Apalagi yang ada di kutub selatan, atau kutub utara yang salju mulu. Kalau dingin biasanya kita kalau musim hujan dingin, enaknya ngapain sih? Makan gorengan sama sambal, rujak yang pedas-pedas. Bawaannya kalau musim hujan dingin aja, musim dingin aja. Bawaannya apa? Lapar, bawaannya lapar, bawaannya ngantuk. Coba ibu bayangin, lagi di kutub utara yang banyak salju, kemudian datang kewajiban ibadah puasa. Kayak gimana coba puasanya itu? Itu kalau yang nggak kuat mimisan ibu, mimisan. Dingin terlalu bahaya itu bisa mimisan. Bersyukur Allah takdirin kita beriman. Yang kedua bersyukur kita ditakdirin di negara Indonesia. Yang biar kayak gimana juga modelnya Indonesia. Kita bersyukur. Apalagi kota besar Jakarta. Susah-susahnya kita yang rantau di Jakarta, mohon maaf, walaupun kontrak masih kebayar. Walaupun hidupnya kontrak, kasurnya spring-bed semua. Walaupun kontrak, motor mah ada. Coba itu kurang apa kita? Nikmatnya banyak buat orang beriman. Ditambah lagi nikmatnya banyak buat kita orang yang beriman, yang beragama Islam yang ada di negara Indonesia. Yang Indonesia sekarang jadi kiblatnya umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Banyak umat Islam, orang-orang beriman di luar negara Indonesia sekarang belajarnya ke Indonesia. Yang kayak gimana ngurusnya orang yang model-model. Di Indonesia itu 700 suku lebih. 700 suku lebih. Yang kita kenal suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, suku Batak yang kita kenal. Di Indonesia itu ada 700. Di Afghanistan itu presidennya bilang cuma ada 70 suku. Ngurus 2 suku aja sampai sekarang 100 tahun kurang lebih itu nggak pernah nyaman, itu nggak pernah akur. 2 suku nggak pernah akur, baru 2 suku. Tapi Indonesia dari presiden ganti presiden 700 suku akur semua. Nikmat apa yang kurang buat orang beriman? Nikmat apa yang kurang buat orang Islam yang ada di negara Indonesia? Syukur apalagi yang nggak bisa kita syukur
syukurin. Tapi kenyataan tetap aja prakteknya. Lagi ngaji mah iya. Bener juga Pak Ustaz. Kita harus bersyukur. Kita pulang ngaji mah tetap aja beda lagi aja. Karena tetap apa? Karena tetap kita orang yang beriman itu nggak lepas dari ujian. Nggak lepas dari ujian. Jangankan kita yang hidup, kita udah mati aja masih ada ujiannya. Biaya umur, beli kembang, beli kain kapan, lu nggak pakai biaya itu, masih ada aja ujian, masih ada aja persoalan dan juga masalahnya. Kata Nabi pernah, kenapa kita itu walaupun sudah diberikan nikmat itu masih tetap agak sulit untuk beribadah? Kata Nabi, lagi model ngaji kayak begini di depan sahabat-sahabatnya, Nabi pernah bilang, ala adullukum andaikum wa dawaikum. Wahai para sahabat, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kalian itu banyak yang dalam keadaan sakit. Sahabat rata-rata badannya sehat-sehat, umurnya juga masih muda-muda. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita ini masih pada muda-muda. Lihat badannya, seger-seger. Kayaknya nggak ada yang sakit. Kemudian Nabi negesin lagi, kalian itu sebenarnya dalam keadaan sakit. Kemudian kata sahabat, apa yang dibilang sama Nabi makan pasti benar aja. Ya udah, kami emang banyak dalam keadaan sakit, tapi kami nggak tahu apa penyakit. Kata Nabi, mau nggak dikasih tahu penyakit? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau dikasih tahu penyakit. Kata Nabi, qala inna da'akumul junub wa dawa'akumul islam. Penyakit kalian itu adalah dosa dan obatnya adalah minta ampun atau beristighfar kepada Allah. Kita kalau habis sholat yang jamaah, habis sholat atau sholat sendiri, kita istighfarnya berapa kali? Kalau dikira wiridan habis sholat, ya kalau yang jamaah, imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qina adzabannar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Nabi kata Nabi, wallah inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Kata Nabi, demi Allah, saya sehari semalam enggak kurang istighfarnya itu 70 kali sehari semalam. Di riwayat yang lain 100 kali. Kira-kira Nabi punya dosa apa enggak? Nabi itu maksud enggak punya dosa, tapi tetap istighfarnya enggak kurang 70 sampai 100. Apa maksud Nabi? Ibu kalau pegel dia mengajar aja. Saya juga sebenarnya nyamannya kalau aja silamu aja ya. Dari buka puasa sampai isya terawih untuk saya bilang kan santai aja. Ini aja kakinya dimanjarin aja. Cuma jangan tidur. Belajar aja santai aja. Maksud Nabi itu yang sakit bukan fisik. Yang sakit apa? Yang sakit itu ruh ataupun rohani kita yang ada di dalam diri kita. Yang sakit itu, lihat penyakit itu. Kalau udah ada sama fisik aja. Orang yang sakit itu kira-kira makannya banyak apa dikit? Dikit. Orang yang sakit lagi sehat, sop iga, baso, empek, ekwan, buatni, lagi sehat. Iya, lagi sehat. Sakit, tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit. Suatu hari itu sop iga dimakan atau enggak? Yang cocok makanannya bubur. Lagi di rumah sakit kita nengokin, ada tetangga kita yang sakit, dibawain buah-buah. Buahnya ada anggur, pisang gak ketinggalan, apel, buah pir, dibungkus di plastik dalam parcel. Kita nengok darah kita, jamaah kita yang sakit. Kira-kira itu buah-buahan biar kata enak, biar kata mahal, habis apa enggak? Enggak. Habis sama yang nungguin. Sekarang itu dimakan 1.000 poteng anggur. Kenapa? Itu makanan yang biar kata disenengin, makanan favorit, biar kata enak, biar kata mahal gak dimakan. Karena fisiknya lagi sakit. Kita kenapa istighfarnya cuma 3 kali? Karena roh kita lagi sakit. Orang mau sakit fisik, mau sakit rohani, model kayak gimana juga nggak bakal banyak.
Habis sholat nih istighfarnya kira-kira 100. Ada nggak yang begini? Oh, kabur imamnya. Jamaahnya juga kabur. Kenapa? Ngopol. Sakit itu model kayak gimana aja, mau fisik, mau jasad, itu nggak bakal banyak kelakuan. Sakit kita fisik ataupun sakit kita rohani. Buat urusan ibadah, yang sakit itu adalah rohani. Kalau bukan bulan Ramadan kita nggak bakal ambil Quran, iya. Orang udah ambil bulukan, udah nggak makbul lagi, pakbul, di tempat ngebul, karena nggak pernah dipakai-pakai. Datang rumah, ambil dibersihin, dibawa kalau mau terawih. Terus terawih baca sejus sehalaman ataupun berapa kan? Kalau bukan bulan Ramadan, nggak nempel di tangan kita makbul. Emang Ramadan mah digampangin sama ibadah. Yang nggak pernah sedekah, coba tiap terawih 22.000, coba. Iya. Kan balasannya berapa? Minimal itu 10 kali. 10 kali minimal itu di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan itu bisa minimal 1.000 kan? Jadi balasannya 2.000 sedekah di kotak amal. Balasannya 1.000 kali. 2.000 kali 1.000 berapa? 2 juta. 30 malam kita sholat tarawih, sedekah tiap malam itu 2.000. 60.000 kali 1.000 berapa itu? 60 juta. Emek 2. Iya. Kalau hitung-hitungan materi, padahal 2.000 loh di bulan Ramadan. Tapi balasannya kalau Allah hitung-hitungannya dikasih 1.000 kali lipat, 2 juta balasannya. Tapi amal kita, walaupun hitung-hitungan pahala kita supaya kita semangat, di bulan dimulai ini 1.000 kali lipat minimal kata Allah. Dan juga ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandain buat orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya nggak ada balasannya, nggak ada hitung-hitungannya besarnya, nggak ada ukurannya. Pahala kita nggak mau kita konversi, kita alihin jadi harta dunia. Makanya jangan pernah ibadah kita itu mau kita alihin, kita dapat balasan, kita konversiin buat urusan uang sama harta. Nanti di akhirat nggak ada balasan. Maka ibadah kita itu jangan pernah hitung-hitungan sama Allah, karena Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Itu mah dikali lipat pahala kita supaya kita semangat ibadah, supaya kita semangat melakukan kebaikan. Dengan 2.000 rupiah yang bikin kita mudah untuk ibadah. Kalau seandainya kita konversi, bisa nggak muat rumah kita parkir motor. 60 juta itu mobil saya kan ini kan mobil saya itu 60 juta. Tapi lebih dari itu. Yang tujuannya kata Allah, orang-orang yang beriman, yang kalau puasanya benar, imanan, wahtisaban, yakin, penuh perhitungan. Ihtisaban itu hisab artinya berhitung. Artinya berhitung kepada Allah itu nggak mau urusan dunia, pengennya dapat ridho, dapat rahmat Allah. Kalau puasanya benar kata Allah, la'allakum tattaqun. Yang terjemahnya itu bukan mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa, bukan. Masa buat Allah itu ada mudah-mudahan? Mudah-mudahan kan bisa iya, bisa enggak. Kata ulama balaghah itu, setiap ada kalimat ta'ala bertemu dengan fi'il mudhari' tattaqun itu bermakna tahqiq, maknanya pasti. Seolah-olah Allah bilang, ya orang-orang beriman kalau puasanya benar, iman dan wahtisaban, la'allakum tattaqun, pasti jadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat dan juga karakter orang-orang yang bertakwa adalah mudah bersyukur, pandai bersyukur. Ibadah puasanya nggak mikirin apa-apa. Kalau kita mah kalau mengikuti budaya Malaysia aja nggak mikir apa-apa. Kalau mau lebaran beli baju, ya beli baju aja Pak Ustadz, saya mah nggak ada hubungannya sama puasa. Orang nggak Ramadan aja beli baju ya, ini bisa apa? Lebaran nama baik, gue baju baru. Nggak bukan puasa juga kan tetap juga ibu beli baju baru kan. Nah iya, nggak ada urusannya. Samain sama model kayak begitu. Kayaknya gak enak kalau lebaran tidak beli baju baru. Nggak ada urusan. Nggak lebaran juga tetap beli baju baru. Emang lu mau dibeli baju
baru baju yang baru itu kalau lebaran doang kan nggak mau ya. Kalau bisa tiap bulan, kalau bisa tiap bulan. Maka jangan ada urusan sama baju baru, jangan ada urusan sama baju lebaran. Ya puasa ya puasa. Adapun kita beli baju baru, ya karena memang ada sama budaya aja. Jangan dibawa-bawa sama urusan agama, apalagi jangan dibawa urusan ibadah kita itu karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gampang aja, karakter orang-orang yang bertakwa itu ibadah puasa mendidik kita jujur. Ini jujur satu ini sifat sama karakter yang bagus, jujur aja. Oh, negara kita nggak bakal hancur-hancuran kayak begini. Pejabat itu kalau dapat sifat jujurnya nggak ada yang korupsi, nggak ada itu lembaga KPK. Betul apa men? Betul. Kalau sifat jujur di rumah tangga juga kayak begitu. Kalau ada kejujuran, nggak bakal ribut sama suami. Iya itu. Ya. Ibadah puasa itu ngajarin sabar. Jangankan yang haram, yang halal kita nggak makan, yang halal kita nggak minum. Nanti sabar, nunggu habis malam. Kalau nggak sabar, urusan bisa bu. Kenapa kita itu tetap puasa, kita itu nggak makan nggak minum? Kita jujur. Kenapa? Karena ibadah puasa kita itu karena Allah. Kalau karena orang mah di luar rumah kita. Kita di rumah punya kulkas. Di kulkas ada isinya. Tinggal kita minum, kita keluar, kita ngomong puasa. Kita tinggal ngikut buka puasa bersama. Kan sama yang puasa. Iya. Tapi kenapa kita tetap puasa, nunggu aja maghrib, nunggu beduk maghrib aja? Karena memang kita pengen puasa kita karena Allah. Itu sifat dan juga karakter jujur. Tapi sulit. Kita nerapin di lingkungan kita, kita nerapin di keluarga, kita nerapin di anak keturunan kita aja susah. Ini kita ini misalnya yang punya anak kecil ini, yang 3 tahun 4 tahun, yang 3 tahun 4 tahun, misalnya di luar bulan Ramadan, 3 tahun 4 tahun, jam 7 bapaknya anak-anak udah berangkat. Kemudian jam 9 baru beres, cuci piring, beres dah, habis sarapan. Jam 9 pagi, anak-anak kita yang 3 tahun 4 tahun, KTK belum, sekolah juga enggak. Di depan rumah kita, ada yang lewat, suara. Tukang apa itu? Es krim. Itu pakai. Wah, anak yang ngedenger. Ma, itu tukang apa? Bukan. Itu bukan tukang apa-apa. Tukang es krim. Bukan, itu bukan tukang es krim. Jujur apa bohong itu? Satu. Enggak mak, itu tukang es krim. Es krim enggak enak, pahit. Es krim pahit apa manis? Manis. Enggak mak, mau beli ini. Enggak dijual. Mana kan jual diberin. Udah berapa kita bohong? 3. Walaupun tujuan kita sama anak kita itu ngebohong untuk kebaikan anak kita, tapi tetap aja sulit apa enggak itu? Mendidik anak kita jujur. Sulit apa enggak? Walaupun tujuannya bagus. Kan gak bagus buat kesehatan. Minum yang dingin pagi-pagi buat anak kita yang masih kecil. Walaupun tujuannya baik, tapi buat praktekin, nerapin kejujuran buat anak-anak kita. Sulit. Artinya apa? Nanti bebekas sama anak-anak kita. Anak-anak kita ini nanti kalau sudah besar, kita juga udah punya anak. Kayak begitu lagi. Kecil dulu. Kalau ini orang tua kita nggak jujur, kurang ajar. Dulu gue dibohongin. Terus orang tua kita yang udah meninggal, jadi nggak kesebut-sebut kebaikan yang disebut. Aduh, tukang bohong dulu orang saya urusan es krim dikata payu. Jadi tukang es krim muter-muter kagak dijual. Terus mau keluar itu kita, anak kita pasti ikut nih, mau ke warung. Mak, mau ke warung mak? Mau ke warung? Enggak, aku ngikut jajan. Mak mau ke dokter. Mau nggak disuntik? Enggak mak, disuntik. Pulang bawa kampung. Emang dokter di Jakarta jualan kampung. Tuh, udah bohong lagi ya. Artinya apa? Ketika nanti sudah besar, kalau emang maksain kita main-mainin buat anak, buat pendidik, ajarin jujur sama anak kita sejak dini, sejak dari kecil, akan berbekas dan juga berkesan kepada anak-anak kita ketika udah dewasa. Ya Allah, sebenarnya orang tua saya bisa bohong dulu,
tapi tetap pengen nanamin kejujuran. Sampai saya anaknya jadi kayak begini. Ya Allah, orang tua saya udah nggak ada, udah dikubur semua. Tapi tetap mendidik anaknya itu benar, supaya anaknya jadi orang benar, supaya anaknya jadi orang jujur. Ya Allah, mudah-mudahan diampunin orang tua saya, karena orang tuanya sudah hidup di alam kubur. Berkesan baik. Jujur aja sudah sulit. Terutama sekarang Ibu, di akhir zaman ini kita sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa ilmu, terutama ilmu pengetahuan agama dan ilmu yang diajarkan oleh guru. Ada perbuatan yang baik, bungkusnya jelek. Perbuatan jelek, bungkusnya bagus, bungkusnya baik. Kita sulit buat membedakan. Kita bakal bisa mastiin ini baik, ini buruk dengan ilmu yang diajarkan oleh guru. Seolah-olah di zaman akhir ini setan itu menggoda tidak hanya dengan perbuatan maksiat dan juga dosa, tapi menggoda dengan perbuatan. Di zaman ulama salaf, zaman tabi'in, ada seorang anak muda. Ketika datang waktu subuh gelap-gelap, dia sudah bangun. Dia pakai pakaian yang bagus. Kemudian setelah mandi pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bersih. Kemudian dia pakai minyak wangi, pakai pakaian sholat. Dia jalan pengen jamaah sholat. Kemudian dia mau ke masjid ataupun musola jamaah sholat subuh, dibelokkan keadaan gelap. Dia belok, tahu-tahu jatuh, kotor bajunya Ibu, bajunya kotor. Dia balik lagi. Bajunya dia buka, dia mandi lagi, pakai minyak wangi lagi, pakai pakaian yang bagus lagi, pakai seragam sholat lagi, dia berangkat lagi. Kedua kali belok pegang lagi, misalnya masjid Baitul Mutaqin ataupun sholat di sini, belokannya dia jatuh lagi, kotoran, tapi dia tetap balik lagi. Yang ketiga dia mau belok, tahu gangnya terang. Di gang terang itu dilihat ada kakek-kakek tua bawa petroleum. Dek, cepetan kemari. Saya anterin ke musola, ke masjid buat jamaah sholat subuh. Ini jalannya udah terang. Oh ya terima kasih Kek, dianterin sampai depan masjid, dianterin sampai depan musola. Diajak sama anak muda, Kek gimana kalau kita subuh jamaah bareng? Oh enggak, saya nggak sholat. Maksudnya Bapak bukan orang Islam? Bukan, saya ini bukan orang, saya ini setan. Nah kira-kira ibu mau subuh jamaah, ngaku setan kira-kira kabur apa enggak? Saya malah mulai Ibu dari dulu sampai sekarang ketemu setan saya nggak pernah lari. Udah lemes dulu saya, udah nggak bisa lari. Ya itu kan setan. Dari dulu sampai sekarang kita masih takut aja sama setan, tapi kita nggak pernah melihat. Iya. Ada yang pernah melihat setan? Tapi takut nggak melihat setan. Kalau corona dilihat, tapi kita juga takut sama corona. Jogorogannya kita nggak pernah lihat, takutnya luar biasa kita nggak pernah lihat corona. Setan juga kayak gitu. Dari kecil sampai bangkotan kayak begini masih takut aja sama setan. Tapi kita nggak pernah lihat. Kata kakek, saya setan. Wah, kakek anak muda, tapi nggak lari. Kakek setan. Maksudnya kenapa kakek nganterin saya ke tempat ibadah, ke masjid ataupun ke musola? Bukannya setan itu melarang buat orang lain supaya dia ibadah. Begini, kamu tahu ketika kamu berangkat pertama kali di gang ini yang gelap kamu jatuh, saya jogging. Sengaja kalau kamu jatuh supaya kamu gak ke masjid, supaya kamu gak ke musola, supaya kamu gak jamaah subuh. Kalau bisa gak sholat subuh. Saya kira gak balik lagi, balik lagi. Ketika balik lagi kedua kali itu tetap pengen jamaah sholat subuh, tetap pengen ke masjid, pengen ke musola. Ketika itu kamu langkahkan kedua kalinya balik lagi, dosa kedua orang tuamu diampuni semua. Kedua kali dijatuhin lagi lah, kali kapok. Kedua kali saya jatuhin lagi, kamu tetap balik lagi. Ketika kamu mau melangkah lagi, diampuni dosa tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah. Kalau ketiga kali saya jatuhin lagi, kamu pasti balik lagi, diampuni dosa orang-orang sekampung yang ada di tempat tinggal di pemuda itu. Sekampung diampuni. Daripada nanti yang ketiga kali sekampung diampunin, sia-sia saya menggoda orang-orang Bumi Selatan. Bertahun-tahun, berbulan-bulan,
saya goda maksiat mau perbuatan dosa, jadi diampunin gara-gara ada anak muda yang rajin ibadah. Rajin ibadah, mendingan saya unjukin lah biar gak diampunin dosa orang-orang sekam. Tuh, digodanya sama maksiat, sama dosa, apa sama ibadah digodanya. Tuh, setan sekarang milih-milih. Sekarang mah di Indonesia banyak pengajian, ibu-ibunya udah pada rajin. Ngegodanya enggak ama maksiat, enggak ama dosa lagi. Digodanya enggak mau urusan-urusan yang bisa ngarangin ngaji sama ibadah, digodanya sama ibadah. Ayo ibu ikut ngaji, enak ngaji mah, kalau ngaji mah kita bisa ngobrol, kita mau ngobrol bisa nggak ketahuan. Gara-gara ngaji ngomongin orang yang nggak ngaji, gara-gara ikut ngaji ngomongin orang yang di luar pengaji. Lagi nggak ngaji mah udah aman-aman aja, ngomongin orang kayak begitu banyak. Dulu belum ada tempat ibadah, nggak ada yang pada ibu. Ada tempat ibadah jadi ribut. Ada nggak yang kayak begitu? Ada banyak. Belum ada majelis taklim, masih tenang-tenang aja, walaupun nggak ada kebaikan, tapi belum ada dosa atas nama agama. Kira udah ada majelis taklim, jadi pada ribut. Satu kampung ada yang pintar, ada ustadz satu, bagus apa enggak? Jadi dua, bagus apa enggak? Jadi banyak, bagus apa enggak? Tapi semakin banyak ustadz, semakin pada ribut ustadz. Dulu kita nggak pernah lihat ustadz ribut, karena memang cuma satu. Semakin banyak bukan semakin bagus, Pak, semakin pada ribut. Jadi blok-blokan ustadz sono, di sono ustadz sini. Ada nggak yang kayak gitu di kampung tuh? Tuh, setan ngegodanya nggak cuma dengan maksiat sama dosa aja, tapi juga sekarang ini dengan kebaikan dan juga ibadah. Makanya hati-hati kalau ngaji, harus sama guru, dan gurunya kalau bisa bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngaji sama Mu'allim Syafi'i Azhar. Saya ngaji sama Kiai Ahya Al-Usul. Saya ngaji sama Ustaz Tani. Saya ngaji sama Abu Yamuh tadi yang bilang. Saya ngaji sama guru-guru, sambung ke gurunya sampai ke Rasulullah. Kalau nggak kayak begitu sulit kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena sekarang itu sudah banyak minyak otak cabang, minyak babi capon, baik tapi kelihatannya jelek, tapi baik. Ini jelek tapi kelihatannya baik. Dengan ibadah. Sekarang itu orang udah pada doyan ibadah, tapi doyan ibadahnya mau dibawa kemana? Sekarang masih adem, belum ada pilkada. Entar belum ada pilkada, ngaji yang ramai urusannya apa? Perhubungan aja masalah. Tuh, dibawa-bawa. Gara-gara ngaji kita gampang ngomongin. Gara-gara ngaji bukan bener, malah enggak tambah taat sama suami. Ngaji itu bikin enak. Makanya mengajar itu harus enak. Jangan enggak enak. Kenapa? Karena udah banyak orang-orang sekarang itu nyari enak di tempat maksiat. Maka sekarang ibu-ibu cari enak, cari senang, cari bahagia di tempat ibadah. Makanya tempat ibadahnya, pengajiannya, majelis taklimnya harus dibikin enak. Karena udah banyak saudara-saudara kita nyari enak, nyari senang, nyari bahagia itu di tempat maksiat. Kebanyakan orang-orang kita nyari senang itu di mana? Di tempat maksiat, bir, diskotik, tempat-tempat kayak begitu. Pengen senang, makanya taat kita dibikin senang. Pengajian kita jangan dibikin susah. Khusus ini buat Ustaz Soleh kepada saya. Kalau mengundang saya gratis sudah, jangan dipikirin udah. Gara-gara duit pengajian lama-lama. Khusus saya ini mah, kalau Ustaz lain mah. Yang kedua, kalau saya ada waktu, jangan ngasih amplop ke saya. Kalau mau ngasih amplop ke Ustaz Soleh, bukan saya nggak doyan duit, ibu. Doyan saya mah. Cuma pengen dibikin enak. Udah banyak orang nyari enak itu bukan di majelis taklim, bukan di tempat ibadah. Karena majelis taklimnya begitu. Nggak mau lah. Mau ngaji kita berkas seragam. Jadi urut. Ngaji harus nyumbang, harus ini. Kalau ngaji amplop jangan. Khusus ini buat di sini. Kalau ngaji saya gratis semua. Kalau ngaji Ustaz Sol, biar bisa digunakan buat tempat.
supaya bisa digunakan, bikin nyaman tempatnya dan juga jamaahnya. Khusus saya itu, khusus saya masih enggak, khusus saya. Yang kedua, kalau ada doakanlah sehat panjang Amin. Amin. mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Amin. segala kekurangan dan juga kesilapan. Sebelum ditutup dengan salam, ada yang tanya ibu? Nanya. Ya, ada yang nanya? Sambil ngopi. Saya Facebook bukan hanya WA. Facebook saya nama saya Muhammad Yusuf. Saya bukan asli orang Jakarta. Saya orang ibu saya Jawa, bapak saya mau Tangerang, kakek saya Sunda. Istri saya Sunda, kakak Sunda. Di setengah Jawa, setengah Kulon, setengah Banten. Jadi gado-gado.